Shalom, kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Anak didik kami, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Anak didik kami, tentu hari ini telah mengawali dengan doa ya pada pagi hari tadi. Nah, pada saat ini kita akan belajar dengan materi Allah Penyelamatku. Pada pembelajaran minggu yang lalu, Ibu sudah menugaskan kepada anak didik untuk membaca cerita Alkitab dari kitab Daniel 3. Nah, adakah hubungannya dengan materi pembelajaran hari ini? Tentu ada ya. Nah, anak didik kami, manfaat yang akan kamu dapatkan nantinya dari pembelajaran kita saat ini adalah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang akan anak didik kami capai. Nah, yang pertama adalah nantinya anak didik akan mampu menjelaskan arti kata selamat dan penyelamat. Jadi dapat menjelaskan arti kata selamat dan penyelamat. Yang kedua, anak didik mampu menjelaskan keselamatan jasmani dan rohani. Apa itu keselamatan jasmani dan rohani? Nah, yang ketiga, anak didik akan mampu menjelaskan bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Penyelamat sejati. Yang keempat, anak didik mampu menjelaskan maksud Raja Babel membuat patung dirinya. Nah, yang kelima, anak didik mampu menjelaskan sikap Sadrah, Mesah, dan Abednego terhadap perintah Raja Babel. Dan yang terakhir, yang keenam, anak didik mampu menjelaskan tentang Sadrah, Mesah, dan Abednego yang selamat dari perapian. Jelas ya anak didik kami? Manfaat yang akan kamu dapatkan dalam pembelajaran kita saat ini. Nah, yang pertama adalah anak didik kami, apa arti kata selamat dan penyelamat? Tentu kita sudah sering mendengar kata selamat dan juga ada kata penyelamat. Nah, kata selamat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah terbebas dari bahaya, terbebas dari malapetaka, terbebas dari bencana. Selamat juga berarti terhindar dari bahaya, malapetaka, bencana, dan juga berarti tidak kurang suatu apapun, tidak mendapat gangguan atau kerusakan. Jadi itu arti kata selamat. Nah, yang berikutnya apa arti kata penyelamat? Hasil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa penyelamat adalah orang yang menyelamatkan, seorang yang menolong atau meluputkan atau menghindarkan orang lain dari sebuah bencana atau bahaya, malapetaka, dan juga dari sebuah kerusakan. Jadi sampai di arti kata masih jelas ya anak didik kami? Selamat artinya ini, penyelamat artinya ini. Jadi cukup jelas sampai di situ. Nah, coba kamu perhatikan di sini ada gambar seorang bapak petugas damkar, pemadam kebakaran. Dia sedang berusaha untuk memadamkan api pada peristiwa kebakaran. Jadi tindakan atau perbuatan baik yang dilakukan seseorang untuk menolong orang lain merupakan tindakan penyelamatan. Tadi sudah jelas apa arti kata selamat, arti kata penyelamat, dan juga arti dari tindakan penyelamatan. Jadi apabila ada tindakan penyelamatan, maka di sana ada yang diselamatkan dan ada yang menyelamatkan. Jadi cukup jelas ya anak didik pengertian dari kata selamat dan penyelamat. Jadi sangat jelas. Jadi apabila ada tindakan penyelamatan, berarti ada yang diselamatkan dan ada yang menjadi penyelamat. Nah, anak didik kami, tentu keselamatan itu mengandung banyak arti ya. Ada yang mengartikan keselamatan secara jasmani.
Ada yang mengungkapkan juga keselamatan secara rohani. Ternyata ada keselamatan jasmani, ada keselamatan rohani. Dalam Injil Lukas 4 ayat 18 sampai dengan 19, di sana bercerita tentang pertolongan Tuhan Yesus ketika ia datang ke dunia untuk membawa keselamatan. Jadi Tuhan Yesus datang untuk membawa keselamatan baik secara jasmani dan juga keselamatan secara rohani. Mengapa saya sebutkan begitu? Karena keselamatan yang dibawa Tuhan Yesus adalah keselamatan yang sudah merangkum berkat dan juga bahagia. Jadi baik secara jasmani maupun secara rohani. Jadi baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Nah, mari kita membaca Lukas 4 ayat 18 sampai dengan 19. Jadi kalau tugas Daniel 3, itu bagian Alkitabnya dibaca di rumah masing-masing ya. Nanti akan kita hubungkan dengan pembelajaran pada hari ini. Jadi saya bacakan untuk kita Lukas 4 ayat 18 sampai dengan 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Berarti menurut Lukas 4 ayat 18 sampai dengan 19, Tuhan Yesus adalah Sang Penyelamat sejati. Karena apa? Karena Tuhan Yesus memberikan keselamatan jasmani dan rohani. Nah, anak didik kami, tadi saya sudah bacakan bahwa ada kabar baik. Kabar baik dalam bahasa Yunani itu kita sering sebut dengan evangelion. Atau kita lebih kenal dengan kata Injil. Jadi, kabar baik mengenai keselamatan, evangelionnya, Injil tentang keselamatan itu terutama akan menjadi kabar baik untuk orang-orang miskin. Siapa di sini orang miskin dalam ayat ini? Yaitu orang-orang biasa atau rakyat biasa. Orang-orang banyak. Yang oleh orang-orang berkuasa dan pemimpin-pemimpin agama sering ditindas dan dihina. Jadi Tuhan Yesus memberikan mereka kebebasan dari ketertindasannya. Nah, demikian juga kepada para tawanan. Mereka akan diberitakan bahwa mereka akan dibebaskan. Jadi hal ini berlaku secara harfiah untuk seperti pembebasan dari Babel. Tetapi juga secara hiasan, ini berlaku untuk orang-orang yang tidak memiliki lagi harapan mengenai hari depan. Jadi kabar baik ini juga disampaikan kepada orang-orang tawanan. Nah, yang berikutnya adalah kepada orang-orang buta. Ini dimaksudkan orang-orang buta adalah secara badania atau secara rohania. Jadi jasmani dan rohani. Diberitakan bahwa mereka akan melihat. Artinya ada perubahan, ada penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sedangkan orang-orang yang tertindas akan dibebaskan. Jadi menurut Lukas yang kita sudah baca tadi, Lukas 4 ayat 18 sampai dengan 19 ini telah dinyatakan bahwa hamba atau pelayan Tuhan itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang akan memberitakan bahwa tahun kesukaan Tuhan. Artinya telah ada masa keselamatan. Jadi kabar baik, evangelion, Injil, atau yang kita sebutkan sebagai keselamatan dari Tuhan Yesus akan diberikan. Dan kita telah mengakuinya bahwa keselamatan hanya ada di dalam diri Yesus Kristus, yaitu adanya masa anugerah atau kasih karunia dan kebebasan.
Jadi hamba atau pelayan atau Tuhan itu yang sudah dituliskan di dalam Lukas tadi akan memberitakan tahun kesukaan Tuhan. Artinya bahwa Tuhan datang, bahwa akan datang masa keselamatan, yaitu makna bahwa masa anugerah atau kasih karunia dan kebebasan akan kita terima. Jadi artinya adalah Tuhan Yesus adalah Sang Penyelamat sejati. Tuhan Yesus adalah Sang Penyelamat sejati kepada orang-orang miskin, kepada orang tawanan, kepada orang-orang buta. Dan ini harus diartikan sebagai arti jasmani dan rohani. Nah, anak didik kami, kita akan menghubungkan pembelajaran ini dengan Daniel 3. Jadi sudah ditugaskan untuk membaca Daniel 3 dan anak didik akan melihat penyelamatan apa yang terjadi pada Daniel 3. Jadi kitab Daniel pasal 3 ini menceritakan tentang keselamatan yang Allah nyatakan kepada Sadrah, Mesakh, dan Abednego yang setia kepada Allah sampai mati. Artinya sampai nyawanya menjadi seperti kita sebutkannya biar anak lebih gampang mengerti. Nyawanya rela dia berikan sebagai bukti bahwa ia setia kepada Allah. Artinya sampai mati ia akan setia kepada Allah. Dan Allah menghargai kesetiaan hamba-hambanya yang siap mati karena mempertahankan kepercayaan mereka. Nah, nanti di akhir cerita apa yang akan kita temukan? Tentunya adalah Allah menyelamatkan mereka dari perapian yang menyala-nyala. Jadi perhatikan, Ibu sudah persiapkan ada gambar Raja Babel dalam bentuk patung. Jadi dalam Daniel 3 nanti ayat 1 kamu akan temukan bahwa Raja Babel, yaitu Raja Nebukadnezar, membuat patung emas. Jadi patung emas ini adalah patung seorang dewa. Atau bahkan kita katakan bahwa dewa yang dimaksud di sini adalah patung Raja Nebukadnezar itu. Jadi dia menyatakan dirinya dewa dengan cara membuat patung Raja Nebukadnezar. Jadi patung ini terbuat dari kayu lalu dilapisi oleh emas. Patung yang dibangun ini tingginya sekitar 60 hasta. Atau kalau anak didik biar lebih mudah mengetahuinya, sekitar 27 meter. 27 meter ya. Atau kalau hasta ini bisa sebesar 45 cm. Jadi tadi kita sudah bilang tingginya 60 hasta. Itu sama dengan 27 meter. Dan 6 hasta untuk panjangnya. Seperti itu. Jadi besar sekali ya. Patung ini sangat besar sekali. 6 hasta untuk lebarnya, panjangnya tadi. Dan untuk tingginya ke atas itu 27 meter. Wow, tinggi sekali. Jadi pada zaman dahulu kala, pada masa pemerintahan Raja Nebukadnezar ini, bahwa siapa saja yang tidak sujud menyembah kepada patung ini akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Jadi di bagian atas perapian itu ada berupa pintu, dan orang-orang akan dicampakkan melalui pintu itu untuk kemudian dibakar. Di bawah ada juga berupa pintu, dia seperti jendela bawah untuk keperapian. Jadi melalui pintu atau jendela yang di bawah ini, Raja Nebukadnezar akan melihat apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam perapian itu. Nah, pada saat ini, bagaimana dengan Sadrah, Mesakh, dan Abednego? Mereka juga
harus turut menyembah kepada patung yang telah dibuat ini, patung Nebukadnezar ini. Bagaimana sikap mereka? Karena jika mereka tidak mau menyembah patung ini, mereka tentunya akan dimasukkan ke dalam perapian. Dan pasti kalau menurut kita secara manusiawi, ya mati dong. Karena namanya perapian, khusus untuk membakar orang-orang yang tidak tunduk pada perintah Raja Nebukadnezar. Nah, mari kita ikuti bagaimana sikap Sadrah, Mesak, dan Abednego terhadap perintah Raja Babel. Apakah mereka mau? Ternyata tidak. Sadrah, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung Raja Nebukadnezar. Dan mereka sama sekali tidak takut jika pada akhirnya mereka nantinya akan dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala itu. Nah, anak didik kami, coba diperhatikan Alkitabnya pada ayat yang ke-17. Mereka menjawab. Mereka tidak mau ya, anak didik. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Itu yang mereka imani. Lalu Allah memang sanggup ya melepaskan mereka. Karena apa? Karena iman Sadrah, Mesak, dan Abednego yang sangat kuat menyebabkan patung emas itu menjadi remeh. Artinya tidak mampu nantinya membakar mereka. Ketiga orang itu tidak takut kepada Nebukadnezar. Mereka berkata, "Ya Raja, Allah kami dapat menyelamatkan kami. Kami tidak akan menyembah patung itu." Kira-kira begitu bahasanya agar lebih mudah dimengerti oleh anak didik kami. Nah, lalu Sadrah, Mesak, dan Abednego yang selamat dari perapian, bagaimana mereka bisa selamat? Sementara ketika mereka hendak dilemparkan ke perapian itu, ternyata Raja Nebukadnezar telah memerintahkan supaya perapian itu dibuat 7 kali lipat lebih panas dari biasanya. Jadi panasnya itu ditingkatkan 7 kali lebih panas. Sementara orang-orang biasa yang dibakar di tempat itu, dibakar biasa saja, apinya sudah mati. Jadi api biasa dapat membakar orang-orang yang dicampakkan ke dalam perapian. Nah, ini dibuat 7 kali lebih panas dari biasa. Apakah Sadrah, Mesak, dan Abednego terbakar seperti yang lain? Tidak. Mereka selamat dari perapian tersebut. Lalu apa yang terjadi? Bisa diikuti anak didik? Tentu sudah tahu ya. Karena sudah membaca terlebih dahulu dari kitab Daniel 3. Mereka itu diikat. Bukan hanya sekedar dicampakkan. Jadi tentara-tentara mengikat mereka bertiga. Jadi raja berpikir, supaya kamu tahu saya itu kuat dan berkuasa. Oke, sampai di situ bisa dimengerti ya? Nah, mari kamu perhatikan gambar yang sudah Ibu persiapkan. Lalu Raja Nebukadnezar melihat dari pintu bagian bawah perapian itu tadi, tempat dia melihat orang-orang akan dibakar ya. Dia juga melihat ke dalam perapian dan ia menyaksikan bahwa seorang malaikat telah diutus oleh Allah untuk melepaskan ketiga orang ini, yaitu Sadrah, Mesak, dan Abednego. Jadi tubuh mereka tidak terbakar sedikit pun. Heran rajanya. Jadi dia mengakui bahwasanya di dalam hal ini Allah itu berkuasa. Dan Allah lah yang menjadi penyelamat bagi Sadrah, Mesak, dan Abednego. Itu nanti bisa ditemukan pada ayat yang ke-28. Raja Nebukadnezar baru mengakui bahwa Allah berkuasa dengan menolong dan menyelamatkan hamba-hambanya yang tetap setia.
Jadi kitab Daniel pasal 3 ini menceritakan penyelamatan Allah kepada hamba-hambanya yang setia dan memiliki iman percaya yang kuat akan pertolongan Allah. Jadi keselamatan adalah suatu hal yang pasti bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Keselamatan adalah hal yang pasti bagi orang percaya kepadanya. Nah, dari kitab Lukas 4 ayat 18 sampai dengan 19, itu intinya adalah bahwa sejak semula Allah telah menetapkan seorang penyelamat, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan perlu diingat, keselamatan di sini adalah sesuatu yang bukan dibeli atau diperjualbelikan, bukan. Keselamatan bukanlah sesuatu yang dapat dibeli. Ya, anak didik kami. Jadi kita dapat menjawab kasih karunia Allah yang telah menganugerahkan keselamatan bagi kita dengan cara menjadi penolong bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak didik kami, yang mungkin timbul dalam pertanyaanmu, mengapa manusia itu harus diselamatkan? Memangnya apa yang sudah dilakukan oleh manusia? Nah, anak didik kami, dalam pembelajaran kita di awal kelas 5, kita sudah belajar tentang kondisi manusia yang jatuh ke dalam dosa, yaitu melalui dosa yang telah dilakukan oleh Adam dan Hawa. Jadi kita sangat membutuhkan penyelamat atau membutuhkan juru selamat. Jadi dosa yang telah dilakukan oleh Adam dan Hawa telah diwariskan kepada kita, keturunan Adam dan Hawa. Jadi hubungan Adam dan Hawa telah rusak kepada Allah. Jadi untuk memperbaiki hubungan yang rusak ini, kita membutuhkan juru selamat. Kita membutuhkan penyelamat yang akan memperbaiki hubungan yang rusak ini. Sehingga hubungan kita kepada Allah menjadi baik. Seperti itu. Sampai di situ bisa dimengerti ya anak didik kami? Manusia membutuhkan penyelamat untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah. Jadi penyelamat ini yang akan menanggung hukuman atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Dosa kita akan ditebus dan diampuni karena memang Allah mau dan karena memang Allah sungguh-sungguh mengasihi manusia. Jadi di perjanjian lama telah dibuat janji-janji Allah tentang keselamatan kita, yaitu dengan kedatangan Sang Juru Selamat. Itu disampaikan melalui pesan-pesan para nabi. Nah, pada masa Tuhan Yesus, janji-janji itu telah digenapi. Jadi Juru Selamat, penyelamat yang sejati adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menebus dosa-dosa kita, sehingga kita memiliki hubungan yang baik kepada Allah. Nah, anak didik kami, dengan beriman kepada Tuhan Yesus, itu tidak bisa kita katakan hanya di bibir saja. Saya beriman kepada Tuhan Yesus, saya percaya kepada Tuhan Yesus, namun kita tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Jadi sebagai bukti bahwa kita telah menerima Yesus sebagai juru selamat, maka mari kita dalam kehidupan sehari-hari bisa mencontoh, bisa meniru teladan yang telah diberikan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus berperan sebagai juru selamat umat manusia atas dosa-dosa yang telah ada. Jadi dalam kehidupan nyata, kita anak didik kelas 5 tentu sudah bisa ya menjadi penyelamat. Penyelamat dalam artian kita berfungsi, berperan, dan melakukan hal yang bisa menolong bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau untuk anak didik kami, contoh sederhana, kamu bisa menolong teman-temanmu mungkin yang mengalami kesulitan dalam
belajar. Jadi saat kamu mau menolong teman di dalam belajar, kamu sudah melakukan tindakan penyelamatan kepada temanmu untuk mengerti tentang pembelajaran tersebut. Nah, di awal pembelajaran ini juga sudah ada ya contoh nyata tentang penyelamatan. Itu sudah ada, yaitu tentang seorang yang menolong anak kecil, yang mana seorang anak kecil ini hampir nyaris terjatuh ya, hampir terjatuh dari balkon apartemen yang berada di provinsi Guangdong, Cina bagian selatan. Itu juga sudah kita bahas ya anak didik kami. Jadi di sana ada seorang yang bernama Zhou ya. Jadi dia sudah melakukan penyelamatan kepada seorang anak kecil yang hampir terjatuh dari balkon apartemen dan ia mampu menyelamatkannya. Dan kita juga sudah mempelajari apa yang ia peroleh dari tindakan penyelamatannya itu. Dan ia melakukan semuanya kegiatan itu, penyelamatan itu dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apapun. Jadi sudah ada contoh-contoh teladan moral yang baik bagi kita di awal pembelajaran ini. Dan perlu diingat bahwa Allah penyelamatku sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Ini adalah untuk melengkapi pembelajaranmu yang kamu terima pada minggu yang lalu. Jadi anak didik kami mengetahui bahwasanya Allah adalah penyelamat kita. Kita dituntut untuk beriman dan percaya hanya kepada Allah saja. Cukup jelas ya anak didik kami pembelajaran pada hari ini. Nah, kita masuk pada evaluasi. Ada 4 soal nanti yang akan kamu kerjakan ya. Yang pertama adalah mengapa manusia membutuhkan penyelamat. Yang kedua, bagaimana seharusnya hidup orang percaya ketika sudah diselamatkan. Nah, yang ketiga adalah tuliskan dalam kolom berikut ini siapa sajakah penyelamat dalam hidupmu. Lalu jelaskan. Di sana sudah ada contoh nomor 1. Contoh, di sana dibuat penyelamatnya ibu. Tindakan yang dilakukan ibunya adalah menyelamatkan saya ketika hampir tenggelam saat berenang di pantai. Jadi anak didik tinggal mengisi 5 nomor lagi. Nomor 2, 3, 4, 5, 6. Tuliskan siapa saja yang pernah menyelamatkanmu dalam hidupmu. Lalu tindakannya apa? Buat dengan jelas. Nah, soal yang terakhir ini soal nomor 4. Buatlah sebuah doa atau puisi yang mengungkapkan rasa terima kasih atas keselamatan yang Allah berikan bagi dirimu. Jadi Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Nah, sekarang buatlah sebuah doa atau puisi yang mengungkapkan rasa terima kasih atas keselamatan yang Allah berikan bagi dirimu. Nah, anak didik kami, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Lakukan tugas-tugasmu senantiasa dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Dan Ibu senantiasa mengingatkan anak didik kami untuk senantiasa menjaga kesehatan. Nah, akhir kata, selamat belajar, Tuhan memberkati. Shalom.